Ada pertanyaan tentang pemimpin cerminan bagi rakyatnya dan Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai dia berusaha untuk mengubahnya. Yang pertama, baiknya buruknya rakyat itu tergantung pemimpinnya. Artinya di sini kita tidak boleh suudon kepada pemimpin manapun. Ini yang Al-Faqih tegaskan di awal. Pelajari itu siapa sosok Nabi Muhammad. Karena dalam hidup Nabi Muhammad itu semuanya sudah ada. Cuma karena kita jarang hadir majelis taklim, kita lebih sibuk kerja, mencari titel dan ijazah, lupa dengan akhirat, jarang hadir majelis taklim, sehingga seakan-akan kejadian seperti ini nggak ada di zaman Nabi. Semuanya ada. Tidak ada yang tidak ada. Kata Nabi, aku tidak tinggalkan agama Islam kecuali sudah jelas semuanya. Jadi nggak ada yang abu-abu. Kita ini ada abu-abu karena kita ini nggak kenal sosok kita punya Nabi. Padahal kita ini orang Islam. Sehingga yang paling penting itu kenali kita punya Nabi. Semua problematika hidup kita ini sudah ada zaman Nabi. Cuma karena kita nggak pernah ngaji, artinya yang jarang hadir majelis taklim, sehingga kadang-kadang kita kebingungan ada kejadian ini. Akhirnya yang kita pakai ideologi kita, yang kita pakai pengalaman kita. Pertanyaan sederhananya, pengalaman kita seberapa? Ilmu kita seberapa dibandingkan dengan kita punya Nabi Muhammad SAW? Sehingga di saat kita mengharapkan keadaan yang baik, tentu kita membutuhkan pemimpin yang baik. Itu sudah pasti. Karena kata para ulama, baik buruknya suatu rakyat itu tergantung bagaimana pemimpinnya. Tapi kita sebagai orang yang ada di bawah, contoh RT kita tidak baik, biasanya umumnya itu nanti warganya pun tidak baik karena tidak mendapatkan sosok kepemimpinan yang bisa mengayomi dengan baik. Tapi kalau RT-nya itu baik, maka biasanya warganya jadi baik karena RT-nya itu punya rasa tanggung jawab kepemimpinan. Tapi kita tidak bisa berpangku tangan dengan keadaan seperti itu. Kalau seandainya keadaan seorang RT ini sudah merepotkan, yang harus kita ingat itu kita ini nanti bakal meninggal dunia. Jadi jangan terfokuskan dengan itu. Nanti kita kalau menghadap Allah itu bagaimana? Jadi jangan sampai gara-gara masalah RT, akhirnya kita dibawa ngomongin RT-nya, gunjing RT-nya, malah kita masuk neraka lewat RT. Ini karena kita kadang-kadang nggak punya ilmu agama, kurang belajar masalah ilmu agama. Dikira kita ngomongin orang itu udah dosa, dikira kita ngomongin orang itu walaupun fakta benar itu tidak ada tanggung jawabnya dia. Itu semuanya ada. Dan nanti bisa ditanya dengan ustadz yang ada di kampung kita masing-masing. Makanya saya bilang tadi, di saat kita kenal dengan sosok Nabi Muhammad, kita tahu kapan kita harus berbicara, kapan harus diam. Menggunjing itu tidak boleh, tapi di saat beberapa keadaan kita boleh ngomongin orang. Kan ini semuanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di saat kita ingin memiliki satu perubahan, ya kitanya juga harus berubah. Karena Allah itu tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha untuk mengubahnya. Nah, dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kelompok sampai dia berusaha untuk mengubahnya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan perubahan, ya kitanya berusaha. Dan yang paling penting, perubahan itu diawali dengan diri kita dan keluarga kita. Jangan kita pintar teriak-teriak di luar, diri kita jarang sholat. Teriak-teriak di luar, istri kita masih buka aurat. Teriak-teriak di luar, kita sebagai seorang suami tidak memberikan pendidikan agama sama kita punya istri. Ini kalau kita bahasakan apa itu? Maling teriak maling apa itu? Kurang lebih kayak gitulah. Jadi jangan sampai kita ini pengen mengalami suatu perubahan, tapi diri kita ini nggak mau berubah. Makanya Nabi mengingatkan dakwah yang paling baik itu adalah dakwah dengan akhlak. Yang dicontoh guru-guru kita, orang-orang soleh kita. Kalau kita masih ingat cerita Wali Songo di saat masuk ke Indonesia dulu pertama kali, apa yang dikembangkan? Akhlaknya. Cuma sayang beribu sayang, buku-buku tentang itu kadang-kadang cerita itu kita tidak mendapatkannya. Yang ada kita tuh cerita Sunan Kalijaga ribut sama ini keluar ilmunya. Tapi masalah akhlaknya, bagaimana mereka mengubah keadaan satu desa, kelompok yang notabene jahatnya luar biasa bisa dirubah, itu yang harusnya kita hadirkan. Jadi tentu perubahan itu akan bisa kita dapatkan kalau kita berusaha untuk mengubahnya. Allah yang mengatur semuanya, tapi kita yang mengusahakannya. Tapi jangan sampai di saat kita ingin berusaha untuk mengubah suatu yang besar, malah suatu yang paling penting diri kita sendiri nggak berubah. Kita punya tanggung jawab seorang suami kepada istri, nggak diurus sholatnya. Bahkan maaf, ada istri-istri kita mungkin
kalau ke pengajian kayak gini nutup aurat, tapi kalau depan rumah di kampungnya nggak pernah nutup aurat. Apa itu nggak dipikirkan kepada para suami? Apa kita lupa? Nabi ada namanya dayus, suami yang nanti diseret ke neraka sama istrinya sendiri. Padahal itu suami masuk surga. Siapa? Suami yang tidak memberikan pendidikan agama sama istrinya. Dan begitu juga dengan anak-anaknya. Jadi kita harus berubah secara keseluruhan, mau itu sektor ke desa, kota, negara. Tapi jangan lupa sektor yang kecil, diri kita dan keluarga itu juga jangan dilupakan. Jangan sampai ada istilah maling teriak maling. Kita berusaha yang besar, malah yang penting ini malah kita lupakan. Nama wallahu a'lam bishawab.